Dahulu kala, di sebuah pelosok negeri yang subur dan memesona, terdapat sebuah desa kecil bernama Jirah. Desa ini terkenal akan tanahnya yang subur, persawahan yang luas, dan udara sejuk yang membawa harapan baru setiap musim panen. Masyarakat desa hidup dalam damai di bawah naungan kerajaan Daha yang agung, di mana nilai-nilai kejujuran dan gotong royong dijunjung tinggi. Namun, di balik keindahan alam dan ketentraman yang terlihat, terdapat sebuah kisah kelam yang telah menjadi legenda turun-temurun. Di sebuah pondok pinggir hutan tinggal seorang janda bernama Kirangda, seorang wanita yang pernah dikenal sebagai penyembah Dewi Durga, sang dewi kesesatan. Kirangda telah kehilangan suaminya, yang meninggal secara misterius karena terkena ilmu hitam. Rasa duka dan dendam yang mendalam menyelimuti hati Kirangda, hingga ia pun terjerumus ke dalam kegelapan dan mencari kesaktian yang diyakininya mampu membalas dendam terhadap musuh yang tak pernah jelas. Tak lama kemudian, ia mendapatkan julukan calon arang oleh penduduk desa, sebagai simbol dari kejahatan dan kegelapan yang ia bawa. Di samping Kirangda, tinggal pula putri satu-satunya, Ratna Manggali, seorang gadis yang memiliki hati lembut dan pesona yang menawan. Walaupun kecantikannya terpancar bagai rembulan di malam hari, kepribadiannya yang ramah sering disamarkan oleh bayang-bayang kesedihan dan ketakutan akibat perlakuan ibunya yang keras dan penuh curiga. Banyak pemuda yang enggan mendekati Ratna, khawatir terjerumus ke dalam cengkraman ilmu hitam yang selalu melekat pada kehidupan keluarga itu. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun dan burung-burung mulai berkicau, Kirangda sudah bangun untuk menyiapkan sesajen di kamar sucinya. Di sanalah, dengan penuh hikmat ia meramu ramuan-ramuan ajaib dan mantra-mantra yang telah dikuasainya, menghubungkan dirinya dengan kekuatan gelap Dewi Durga. Suasana kamar suci itu dipenuhi aroma dupa dan cahaya samar dari lilin-lilin kecil, yang seakan menjadi saksi bisu dari dendam dan penderitaan yang terpatri di hati sang wanita. Ratna Manggali, di sisi lain, selalu berusaha menunjukkan sikap sabar dan lembut meski hidup dalam bayang-bayang kegelapan. "Nak, cepat kemari. Di mana sesajen yang kemarin sore ibu siapkan?" Ratna pun dengan sigap menjawab. "Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan." Sambil tersenyum penuh kelembutan, Ratna berusaha memberikan ketenangan bagi ibunya, meskipun dalam hati gadis itu menyimpan duka mendalam atas nasib yang seolah tak berpihak padanya. Kirangda, meski tampak tegas dan penuh kekuatan, kerap kali mengungkapkan keputusasaannya. "Kau memang anak baik. Tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang, nasibmu belum mujur, nak." Hubungan ibu dan anak ini bagaikan benang yang terjalin erat, namun penuh kontradiksi. Kirangda terperangkap dalam bayang-bayang dendam masa lalu, sementara Ratna Manggali hanya mendambakan cinta dan pengertian. Di balik wajah sinis sang ibu, tersembunyi kepedihan mendalam yang ia tidak mampu ungkapkan dengan kata-kata. Ia terus mencari kesaktian dengan beribadah kepada Dewi Durga, meskipun ia belum menemukan sasaran dendam yang jelas, karena pembunuh suaminya masih tetap misterius. Suatu hari, angin membawa kabar dari desa sebelah barat. Datanglah seorang pemuda tampan bernama Ima Dewi Diasta, seorang penganut ilmu yang ternyata sealiran dengan Kirangda. Widyasta memiliki ambisi besar untuk mengadu kesaktian dan membuktikan dirinya, serta membawa pengaruh baru ke dalam kehidupan di desa Jirah. Ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir sungai, ia berjumpa dengan Ratna Manggali yang sedang pulang membawa hasil cucian baju di sungai. Dengan senyum yang penuh pesona, Widyasta mengajak gadis itu berbicara. "Wahai gadis ayu, di manakah rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku." Ratna, yang masih menyimpan ingatan pahit tentang masa lalu, dengan ragu menjawab. "Rumah itu ada di tengah hutan jati, kebetulan saya juga hendak pulang ke sana." Meski awalnya terkesan enggan, Ratna akhirnya mengikuti Widyasta yang berusaha bersikap selembut mungkin. Perjalanan mereka menuju pondok tua itu dipenuhi dengan keheningan yang aneh, seolah alam pun menyadari kehadiran kekuatan yang berbeda dari kedua insan ini. Setibanya di pondok, Ratna memanggil ibunya. "Ibu, ada utusan dari Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu." Tak lama kemudian, setelah menyelesaikan semedi di kamar sucinya, Kirangda pun muncul dengan wajah kerut yang menyiratkan keingintahuan sekaligus kecurigaan. Saat melihat sosok Widyasta, dalam sekejap harapan mulai menyala di relung hatinya. Ia mengeluarkan suara berat. "Inilah calon menantuku." Widyasta, yang berusaha menunjukkan sikap hormat dan rendah hati,
segera menyerahkan sebuah jimat berbentuk segi panjang yang dibungkus dengan kain putih. Tanpa banyak kata, Kirangda langsung memahami makna di balik jimat itu. Sebuah tanda bahwa Dewi Durga mengutusnya sebagai pertanda dari dunia lain. Dengan nada lembut yang tiba-tiba mengandung ambisi, ia berkata, "Izinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok ini beberapa hari." Sejak saat itu, kehidupan di pondok tua mulai berubah. Hubungan antara Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab, meskipun di balik keakraban itu tersimpan benih-benih konflik yang tak terhindarkan. Widyasta pun mengungkapkan dalam hati, "Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan gadis secantik Ratna Manggali. Akhirnya impianku akan segera terwujud." Namun, kebahagiaan itu tidak diterima oleh semua. Kabar tentang pertemuan antara Ratna Manggali dan Widyasta segera tersebar ke seluruh desa. Banyak pemuda di Jirah merasa geram, karena mereka sudah lama tidak suka dengan Widyasta. Mereka pun berbisik penuh kebencian. "Kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali tidak seharusnya didekati oleh pemuda kotor seperti itu." Kebencian pemuda desa itu segera berubah menjadi rencana licik untuk menggagalkan pernikahan yang mulai terbentuk antara Ratna dan Widyasta. Dalam bayang-bayang malam yang pekat, mereka mengumpulkan kekuatan dan merencanakan serangan demi menyelamatkan kehormatan gadis itu, yang mereka yakini pantas mendapatkan pemuda yang lebih terhormat. Pada suatu hari, Widyasta tampak berjalan dengan langkah terhuyung-huyung di jalan setapak, tanda bahwa ia telah terlalu larut dalam minuman keras. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang gadis yang sedang sendirian, dan dengan nada yang semakin kasar, ia mengajak gadis itu untuk pulang bersamanya. "Hai gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo, pulanglah bersamaku." Awalnya gadis itu mencoba mengabaikannya, tetapi perlahan-lahan sikap Widyasta yang kian memaksa membuatnya merasa terancam. Gadis tersebut berteriak meminta tolong, suaranya memecah kesunyian di tengah jalan. Tak lama kemudian, sekumpulan pemuda yang dipenuhi amarah mendekat dan tanpa belas kasihan menyerang Widyasta. Di tengah kerumunan pemuda yang mulai mengeroyoknya, Widyasta dengan sisa tenaga berusaha melawan dan menantang salah satu di antara mereka untuk bertarung satu lawan satu. Keberaniannya yang dipenuhi kesombongan membuat suasana semakin memanas. Namun, dengan kekuatan ilmu hitam yang mulai mengalir deras dari tubuhnya, Widyasta memasang kuda-kuda. Tangannya mengeluarkan percikan api yang menyala-nyala, mata merah menyala bak bara, sementara kuku-kukunya memanjang seakan berubah menjadi senjata maut. Dalam sekejap, salah satu pemuda yang maju pun hangus terbakar oleh api yang membara. Kemarahan yang semakin membuncah membuat para pemuda bersatu padu menyerang Widyasta secara bersama-sama. Meskipun memiliki ilmu yang tinggi, Widyasta tak mampu melawan jumlah yang jauh lebih banyak. Akhirnya, tubuhnya pun terkapar, dan ia pun dianggap telah mati oleh orang-orang desa. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, ia sempat mencoba melawan, namun tak mampu menandingi kekuatan serentak para pemuda. Tubuh Widyasta kemudian dibawa keluar desa agar tidak ada lagi manusia iblis yang mengganggu ketentraman desa Jirah. Berita tentang kematian Widyasta akhirnya sampai ke telinga Kirangda. Mendengar kabar duka itu, hati sang ibu langsung dipenuhi oleh kemarahan dan duka yang mendalam. "Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri, rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang." Dengan suara serak dan mata yang menyala penuh amarah, Kirangda segera kembali ke kamar sucinya. Di sana, sambil berlutut di hadapan patung Dewi Durga, ia mulai membakar jimat yang baru saja diterimanya. Proses pembakaran itu seakan membuka gerbang transformasi, karena perlahan-lahan tubuh Kirangda mulai berubah menjadi sosok yang dikenal sebagai calon arang, sebuah makhluk raksasa yang ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Ratna Manggali, yang melihat perubahan mengerikan pada ibunya, merasa ketakutan dan tak berdaya. Ia hanya bisa berlutut, sementara calon arang yang kini membara dengan kemarahan mulai melesat keluar dari pondok, menyebarkan wabah mematikan ke seluruh pemukiman. Asap hitam tebal menyelimuti desa, mengubah sawah-sawah hijau menjadi lahan gersang yang tak berjiwa. Wabah penyakit pun mulai menyebar dengan cepat, merenggut nyawa hewan ternak dan penduduk tanpa ampun. Berita tentang malapetaka di desa Jirah segera sampai ke telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan Daha. Dalam keterkejutan yang mendalam, sang raja segera memimpin pasukan menuju desa tersebut, berharap dapat menyelamatkan rakyatnya. Namun, setibanya di Jirah, Raja Airlangga mendapati pemandangan yang menyayat hati.
Sawah-sawah yang seharusnya subur kini layu, sumur-sumur yang kering, dan penduduk yang menderita penyakit aneh hingga tak terhitung banyaknya. Raja Airlangga mengumpulkan warga dan bertanya, "Dari manakah malapetaka ini datang?" Salah seorang warga dengan suara gemetar menjelaskan bahwa kutukan tersebut berasal dari kemarahan Kirangda, sang calon arang yang telah membalaskan dendamnya melalui ilmu hitam yang mematikan. Mendengar hal itu, sang raja merasa bahwa tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan penderitaan rakyatnya. Dengan keputusan yang bulat, Raja Airlangga memanggil Kirangda dan Ratna Manggali untuk menghadap istana. Di hadapan sang raja, Kirangda dengan sombong mendongakkan wajahnya, seolah tak terpengaruh oleh penderitaan yang ditimbulkan. Sementara itu, Ratna Manggali berdiri dengan pandangan yang rendah, jelas menandakan ketakutan dan penyesalan atas nasib keluarganya. Raja Airlangga dengan nada tegas bertanya, "Kirangda, mengapa kau berbuat keji sehingga membuat rakyat menderita? Ilmu hitam yang kau miliki memang berbahaya, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk menimbulkan kematian dan penderitaan pada rakyatku." Kirangda, dengan suara dingin dan penuh emosi, menjawab, "Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anakku, Ratna Manggali. Calon suaminya telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa. Bukankah itu sudah membakar amarah seorang ibu?" Ratna Manggali, dengan air mata mengalir, menimpali, "Ampun Baginda, cerita itu benar. Namun, para pemuda juga tidak sepenuhnya salah. Widyasta memang seorang pemabuk yang sering menggoda gadis-gadis desa." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Kirangda marah dan menyerang salah seorang prajurit di samping Raja Airlangga. Seluruh tubuh prajurit itu memerah, kemudian terjatuh berguling di tanah hingga tewas. Kejadian itu semakin menegaskan betapa kuatnya ilmu hitam yang masih mengalir di tubuh Kirangda. Tak lama kemudian, dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali sambil mengutuk, "Kita pulang, dan nanti kau akan menjadi saksi atas dendam yang akan kumulai pada setiap insan di desa ini." Raja Airlangga, yang sangat mencintai rakyatnya, merasa kewalahan. Ia tahu bahwa hanya seorang yang sangat bijaksana dan berilmu tinggi yang bisa menghentikan kekuatan jahat yang menguasai calon arang. Setelah berpikir keras, ia memutuskan untuk meminta bantuan Empu Bharada, seorang pandita yang dikenal memiliki pengetahuan luar biasa dalam ilmu spiritual dan kekuatan adikodrati. Sambil merenung, Empu Bharada akhirnya menemukan suatu jalan untuk mengalahkan calon arang. Ia pun memerintahkan salah satu muridnya, Bahula, untuk pergi ke desa Jirah dan mendekati Ratna Manggali. Tujuannya jelas, jika Bahula dapat menjadi suami bagi Ratna, hati Kirangda, yang selama ini terperangkap dalam dendam dan amarah, mungkin akan mulai melunak dan mengurangi kekuatan ilmu hitamnya. Dekati anak Kirangda. Menikahlah dengannya, karena ia sangat menyayangi anak gadisnya itu, ujar Empu Bharada dengan keyakinan yang mendalam. Bahula, meskipun ragu akan kemampuannya sendiri, akhirnya menerima perintah gurunya dengan sepenuh hati. Ia tahu bahwa keberhasilan misinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam oleh kutukan calon arang. Perjalanan Bahula menuju desa Jirah tidaklah mudah. Ia menapaki jalan setapak yang berliku, melintasi sungai dan hutan lebat, hingga akhirnya tiba di ambang pintu pondok tua milik Kirangda. Di gerbang yang dihiasi anyaman daun dan ukiran kayu, ia disambut oleh sosok seorang wanita tua yang dengan nada takjub bertanya, "Apa maumu, anak muda?" Dengan penuh kerendahan hati, Bahula memperkenalkan dirinya. "Saya Bahula, murid Pendeta Agung Empu Bharada. Saya datang ke sini dengan maksud baik." Mendengar penyebutan nama Empu Bharada, wajah Ratna Manggali yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang kesedihan pun tiba-tiba berseri-seri. Dengan suara lembut yang menyiratkan kepercayaan, ia berkata, "Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah, dan saya tinggal di sini, Tuan." Tak lama kemudian, Kirangda pun muncul kembali, kali ini dengan senyum yang mengejutkan dan penuh kehangatan. Akhirnya, Empu Bharada mengutus anak buahnya. "Selamat datang di gubuk ini, anakku." Bahula pun langsung menyampaikan niatnya kepada Kirangda, bahwa ia datang bukan untuk menggoyahkan kekuatan, melainkan untuk mengajak keluarganya menyatu dalam kedamaian. Kirangda, yang selama ini terpaku pada dendam, mendengar dengan seksama sambil memandang Bahula dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam hati sang penyihir,
muncul secercah harapan bahwa anaknya akan menemukan kebahagiaan sejati melalui kehadiran pemuda ini. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan perkenalan yang mendalam antara Bahula dan Ratna Manggali. Mereka berjalan bersama di bawah rindangnya pohon-pohon jati, berbagi cerita tentang masa lalu dan impian-impian yang pernah terpendam. Meskipun bayang-bayang masa lalu terus menghantui, kehangatan dan ketulusan Bahula perlahan mulai meruntuhkan tembok kesedihan di hati Ratna. Tak lama kemudian, berita tentang niat pernikahan antara Bahula dan Ratna Manggali pun tersebar di seluruh desa Jirah. Kabar itu disambut dengan beragam reaksi. Sebagian penduduk merasa lega, sementara yang lain masih menyimpan keraguan terhadap hubungan itu, mengingat masa lalu yang penuh dengan konflik dan kutukan. Namun, tekad Bahula dan kebaikan hati Ratna membuat kedua insan itu semakin yakin bahwa cinta sejati dapat mengalahkan kekuatan kegelapan sekalipun. Pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali pun digelar dalam suasana yang meriah meski masih diselimuti bayang-bayang duka. Seluruh warga desa Jirah berkumpul di alun-alun desa, menghiasi tempat itu dengan bunga-bunga dan lentera yang berkilauan. Musik tradisional mengalun lembut, menyatu dengan tawa dan harapan yang mengisi udara. Kirangda, yang selama ini hidup dalam dunia sendiri yang gelap, entah bagaimana tersentuh oleh kebahagiaan anaknya. Meskipun sesekali matanya tampak kosong dan sinis, di dalam relung hati, ia mulai merasakan kehangatan yang selama ini ia hindari. Di sela-sela pesta, ia sering terpaku memandangi Ratna Manggali yang tengah tertawa bersama Bahula. Ada secercah kerinduan pada masa lalu, ketika cinta dan kasih sayang pernah menjadi bagian dari kehidupannya, namun kini semuanya telah tertutup oleh bayang-bayang dendam. Di sisi lain, Empu Barada yang telah mendengar kabar pernikahan itu, segera berangkat ke desa Jirah untuk menengok murid kesayangannya. Dalam perjalanan, Empu Barada terpana menyaksikan perubahan di desa yang dulunya terjerat kutukan. Meski sisa-sisa kehancuran masih terlihat, ada harapan baru yang mulai tumbuh, seiring dengan datangnya cinta yang tulus dan niat untuk memperbaiki masa lalu. Sesampainya di pondok, Empu Barada disambut hangat oleh penduduk yang sudah lama menanti kehadirannya. Dalam pertemuan yang hikmat, sang pendeta mengajak Kirangda untuk mempertimbangkan kembali jalan hidupnya. Untuk apa terus memelihara dendam? Bukankah engkau seharusnya menemukan kedamaian melalui cinta dan pengampunan? Tanyanya dengan lembut namun penuh wibawa. Kirangda hanya mendiamkan diri, matanya menyapu sekeliling ruangan seolah mencari jawaban yang telah lama hilang. Namun, tanpa disadari, nasib akan segera menguji kekuatan perubahan itu. Di malam yang hening, ketika seluruh desa Jirah sudah terlelap dalam pelukan mimpi, Kirangda pun tak mampu tidur. Ia kembali ke kamar sucinya, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bayangan masa lalu, penyesalan, dan kerinduan akan kasih sayang mulai merasukinya. Saat itulah, dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh sosok calon arang, manifestasi dari dendam yang selama ini menguasai dirinya. Dalam mimpi itu, calon arang muncul dengan wajah penuh amarah, menuntut pertanggungjawaban atas setiap dosa yang telah diperbuat. Ibu, apakah engkau tak merasa iba? Dendam yang kau pelihara telah menelan jiwamu sendiri, teriak sosok itu dengan suara menggema, membuat getaran di seluruh tubuh Kirangda. Terbangun dengan keringat dingin, Kirangda merasakan bahwa ajalnya semakin dekat. Dalam kekalutan yang mendalam, ia akhirnya merintih. Empu, aku ingin menghilangkan dosaku. Aku ingin disucikan. Selama ini aku hidup diperbudak dendam, dan aku menyesal. Tak lama, kabar tentang permintaan pertobatan Kirangda menyebar ke telinga Empu Barada. Dengan penuh kasih sayang, sang empu segera menjemput Kirangda di hamparan tanah lapang yang luas di pinggiran desa. Di sana, di hadapan bintang-bintang yang mulai bermunculan, Empu Barada dan Kirangda pun bersiap melakukan ritual penyucian. Mereka duduk bersila di tengah lingkaran yang dibuat dari batu-batu besar, dan Empu Barada mulai membaca mantra-mantra suci. Suasana yang tadinya penuh dengan kengerian kini berubah menjadi sakral, diiringi dengan alunan doa dan bisikan angin yang seolah turut merestui. Namun, tak lama kemudian, tubuh Kirangda mulai terguncang hebat. Getaran itu semakin intens, seakan ingin mengeluarkan seluruh kekuatan gelap yang pernah ia simpan selama ini. Dalam sekejap, tubuh Kirangda pun berubah kembali menjadi sosok calon arang yang murka. Namun, kali ini perwujudan itu bukan untuk menyebarkan teror, melainkan sebagai pergolakan batin antara kekuatan kegelapan dan keinginan untuk penebusan. Empu Barada, dengan semangat yang tak pernah surut, terus membaca mantra sambil mengeluarkan sinar api dari sorot matanya.
Pertempuran antara cahaya dan gelap pun dimulai, di mana kekuatan sakti saling beradu dalam balutan energi yang menyilaukan. Calon Arang menyerang dengan segala kekuatan yang tersisa, mengeluarkan petir dan api yang menghancurkan segala yang disentuhnya. Namun, setiap serangan itu ditangkis oleh kehangatan cahaya yang memancar dari tubuh Empu Bharada. Api bertemu api, dan akhirnya, dengan teriakan yang menggetarkan bumi, calon Arang terpental jauh, tubuhnya hangus terbakar hingga menjadi abu. Sisa abu yang menumpuk kemudian dikumpulkan dengan hati-hati oleh Empu Bharada dan diletakkan di atas sehelai kain putih, simbol kesucian dan harapan baru. Dengan penuh haru, Empu Bharada menghidupkan kembali jiwa Kirangda melalui ritual terakhir, namun keadaan sang penyihir kini telah berubah. Tubuhnya tampak pucat, lemah, dan seakan kehilangan kekuatan yang pernah membuatnya menakutkan. Dalam detik-detik terakhirnya, Kirangda, dengan suara yang hampir tak terdengar, memohon kepada Empu Bharada. Akhiri hidupku, bebaskan aku dari belenggu dosa dan dendam. Mendengar permintaan itu, tubuh Empu Bharada mengeluarkan cahaya yang semakin menyala, meraih dan menyelimuti Kirangda dengan kelembutan yang suci. Proses penyucian pun mencapai puncaknya, dan dalam keheningan yang mendalam, tubuh Kirangda pun terlelap dan jatuh ke tanah, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Pagi itu, sinar mentari perlahan menerobos kegelapan malam, menebarkan harapan baru di atas tanah desa Jirah. Hujan turun membasahi bumi yang dulu tandus, menyirami tanaman padi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Wabah penyakit perlahan menghilang, dan udara kembali segar, membawa aroma kehidupan yang tulus. Rakyat desa Jirah yang telah lama menderita kini melihat secercah harapan. Meski kehilangan sosok Kirangda yang selama ini menakutkan, mereka juga menyadari bahwa kutukan yang selama ini membelenggu hidup mereka kini telah terangkat. Raja Airlangga, yang menyaksikan perubahan drastis itu, pun menyatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Ratna Manggali, yang merasakan kehilangan mendalam atas kepergian ibunya, menangis dalam diam. Namun, dukungan dari Bahula dan Empu Bharada membuatnya perlahan menerima kenyataan pahit itu. Ibu telah berjuang untuk menebus dosa-dosanya. Aku harus meneruskan hidup dengan penuh cinta dan harapan, gumamnya, sembari menyeka air mata yang jatuh. Bahula yang kini menjadi menantu Kirangda, terus memberikan dukungan dan cinta kepada Ratna. Ia meyakinkan bahwa masa depan mereka akan lebih cerah, tanpa bayang-bayang kelam yang pernah menyelimuti pondok tua di ujung desa. Bersama, mereka membangun kehidupan baru, yang meskipun tak lepas dari luka masa lalu, namun dipenuhi dengan keyakinan bahwa cinta dan pengampunan adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan segalanya. Sementara itu, Empu Bharada menjadi figur yang dihormati tidak hanya di desa Jirah, tetapi juga di seluruh kerajaan Daha. Pengalaman pahit dan pelajaran dari pertempuran dengan calon Arang mengajarkannya bahwa setiap jiwa, betapapun terjerumus dalam kegelapan, selalu memiliki kesempatan untuk ditebus dan disucikan. Ia terus mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang dendam, melainkan tentang pengampunan dan cinta yang tulus. Waktu terus berjalan, dan desa Jirah perlahan-lahan kembali bangkit dari keterpurukan. Tanah yang dulu kering dan gersang kini dipenuhi dengan warna-warni hijau yang segar. Sawah padi pun kembali menguning, menandakan panen yang melimpah dan kehidupan yang kembali normal. Legenda tentang Kirangda dan calon Arang tetap hidup dalam ingatan rakyat, namun kini diceritakan dengan pesan moral bahwa kejahatan dan dendam tidak akan pernah menang selamanya. Ratna Manggali, meski sering tersadar akan kehilangan ibunya, belajar untuk memaafkan dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Ia mengenang ibunya sebagai sosok yang pernah tersesat dalam kegelapan, namun akhirnya menemukan penebusan melalui cinta dan pengampunan. Bahula dan Ratna Manggali kini hidup bahagia bersama, membangun keluarga yang penuh dengan kehangatan dan kebaikan. Kehadiran mereka menginspirasi banyak generasi muda di desa itu untuk tidak pernah menyerah pada godaan kegelapan dan selalu mencari jalan menuju cahaya. Empu Bharada, yang telah mengantarkan pesan pengampunan dan transformasi, terus mengembara ke berbagai penjuru negeri untuk menyebarkan hikmah dan ajaran-ajaran luhur. Setiap langkahnya selalu diiringi doa dan harapan agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap jiwa dapat menemukan kedamaian dan penebusan. Raja Airlangga, yang selama ini memikul beban tanggung jawab sebagai pelindung rakyat, merasa bangga melihat perubahan yang terjadi. Ia pun mengeluarkan perintah agar kisah desa Jirah dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan Daha, bahwa kekuatan cinta dan pengampunan mampu mengalahkan kejahatan yang paling gelap sekalipun. Akhirnya, di setiap sudut desa Jirah,
Dapat terdengar bisikan angin yang seolah menceritakan kembali kisah yang pernah terjadi. Kisah tentang seorang ibu yang tersesat dalam dendam, seorang gadis yang menemukan cinta sejati, dan seorang pendeta agung yang mampu menyalakan kembali harapan di tengah kehancuran. Kisah itu menjadi warisan abadi, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, dan bahwa cahaya kebaikan akan selalu menang meski harus melalui jalan yang terjal dan penuh rintangan. Dan begitulah, di bawah langit yang cerah, kehidupan di Desa Jirah pun terus berlanjut, membawa harapan baru dan kepercayaan bahwa masa depan akan selalu lebih baik daripada masa lalu yang kelam. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.